Ati Al-Karim, Akhin Al-Karim, Ibnul Karim, Ad-Duktur Al-Kiyahi Amin Maulana, selaku Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Kiai Dr. Saiful Falah, selaku Rektor IUKI, Pak Tommy Kurniawan, anggota legislator yang mewakili kita semua, dan semoga tetap diberikan rahmat agar bisa istiqomah zahir dan batin. Teman saya Dr. Haji Muhammad Syukron Habibi, dan tentu saja tidak lupa untuk disebut Ketua PCNU Kabupaten Bogor Kiai Haji Aim Zaimuddin, dan guru saya Kiai Haji Abdul Basit Mahfuz selaku Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah, pengurus cabang Bogor. Alhamdulillah kita semua hari ini diberikan kesempatan yang kesekian kali untuk bermuajahah walaupun secara virtual. Beberapa hal yang saya kira penting untuk disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, 10 menit ini. Pertama-tama adalah tentu kita sekarang ini masih dalam masa pandemi. Hari Santri ini kita peringati dalam masa pandemi. Dan sebagaimana saya sampaikan di beberapa tempat yang lain juga, saya atau RMI sangat berharap bahwa Hari Santri yang kita peringati ini itu tidak lagi kita peringati dengan acara-acara yang sifatnya seremonial, acara-acara yang sifatnya hiburan, memasukkan paku dalam botol, lomba makan kerupuk, balap karung, dan sebagainya. Itu boleh, tetapi kemudian hal-hal yang lebih substansial itu perlu kita perbanyak lagi. Termasuk hal yang lebih substansial adalah kami berharap bahwa pada setiap peringatan Hari Santri ada milestone yang kita capai. Beberapa tahun yang lalu Hari Santri yang ketiga kalau tidak salah, kita membuat milestone. Hari Santri yang baru kemarin secara nasional ada milestone baru, yaitu disahkannya Undang-Undang Pesantren. Tahun ini Hari Santri yang ke-6 di tengah situasi pandemi ini kita mendorong milestone baru, yaitu diundangkannya atau disahkannya aturan turunan dari Undang-Undang Pesantren, yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama. Itu di level nasional. Nah, kami juga berharap bahwa pada setiap level kepengurusan di RMI itu ada milestone yang dicapai setiap tahun. Tahun ini RMI melakukan beberapa hal yang bertepatan dengan Hari Santri. Itu yang relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, yaitu di masa pandemi. Sejak awal, mulai bulan Maret, RMI sudah merilis protokol-protokol yang kita harap dipatuhi dan dilaksanakan di berbagai pesantren. Ada 6 protokol pencegahan, ada 5 protokol pencegahan, dan 1 protokol untuk penanganan jika ada pesantren yang terkena pandemi. Termasuk juga saya harus sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kita dalam upaya mendekatkan para santri kepada fasilitas kesehatan dan kepada layanan kesehatan yang lebih baik. Kita tahu bahwa santri-santri sekarang ini masih cukup jauh dari kesadaran untuk menjaga kesehatan dirinya, maka kemudian tahun ini kita melaunching bersama-sama dengan Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama dan pengembang aplikasi yang namanya Kronos, itu kita melaunching Salam Dok. Salam Dok ini adalah sebuah program yang sangat penting bagi santri, karena di situ para santri bisa berkonsultasi soal kesehatan atau keluhan yang mereka miliki secara langsung dengan 64 dokter yang menjadi sukarelawan yang tergabung di dalam Salam Dok ini. Download Salam Dok, daftarkan pesantren, dan daftarkan para santri yang akan berkonsultasi.
Tapi tentu ini adalah sesuatu yang serius, dokter-dokter itu sudah mewakafkan waktunya, mewakafkan ilmunya, maka saya kira sangat penting bagi para santri ya betul-betul memanfaatkan ini secara serius, tidak dipakai untuk guyonan. Ini menjadi capaian yang sangat penting untuk kita mencapai milestone-milestone yang lebih bermanfaat ke depan. Pandemi ini membawa banyak tantangan bagi kita. Kita sering memahami bahwa dampak yang diterima oleh para santri sekarang ini, dampak yang diterima oleh pesantren sekarang ini hanya dampak kesehatan. Sebetulnya tidak. Pandemi ini membawa juga dampak terhadap pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan kita dipaksa berubah formatnya, dipaksa berubah gurunya, beradaptasi dengan cara-cara baru. Begitu juga para santri dan para muridnya. Pandemi ini juga membawa dampak soal ekonomi. Bagaimana pesantren itu operasionalnya, anggaran operasionalnya bertambah. Dari yang biasanya hanya anggaran operasional pendidikan, sekarang ditambah lagi menjadi anggaran operasional kesehatan. Ini artinya spendingnya, belanjanya bertambah, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa daya belanja pendidikan para wali santri juga menurun. Kita tahu bahwa ekonomi juga menurun, artinya pendapatan pesantren itu juga menurun. Oleh karena itu saya kira dampak ekonomi ini tidak hanya, walaupun tidak hanya berdampak kepada pesantren sebagai entitas pendidikan saja, tetapi juga berdampak kepada aspek-aspek yang lain, misalnya pada masyarakat di sekitar pesantren, kepada para wali santri juga. Oleh karena itu saya disampaikan oleh Pak Tommy bahwa soal mandirian ekonomi menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian di tengah-tengah kita menghadapi pandemi yang semacam ini, ada tantangan ekonomi. Saya kemarin mendapatkan informasi yang cukup menyedihkan bahwa di mana-mana BOP, bantuan operasional pesantren yang turun, dan ini baru pertama kali kehadiran negara di dalam konteks operasional pesantren secara konkret, dan kita, itu hasil perjuangan kita bersama-sama, itu kemudian terjadi pemotongan di mana-mana. Ini saya kira adalah sebuah ketidakbijakan begitu. Ini adalah sebuah sesuatu yang harus kita hindari bersama-sama. Saya yakin seluruh organ RMI dari atas sampai bawah tidak melakukan pemotongan-pemotongan ini, karena saya kira pesantren sangat membutuhkan ini, dan pesantren juga yang mempertanggungjawabkan baik itu kepada negara maupun tentu saja di masa depan mempertanggungjawabkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir jika kemudian kehadiran yang belum seberapa ini, kehadiran negara melalui BOP ini sebagai pengantar, sebagai pintu masuk, masih permen, masih appetizer ya, dari kehadiran negara yang lain yang nanti itu juga akan datang ketika kemudian aturan turunan undang-undang ini tiba. Saya khawatir kalau kemudian justru bukan negaranya yang tidak siap. Ketika kita RMI dan kita semua berbagai elemen Nahdlatul Ulama ini berjuang bersama-sama untuk mengenalkan negara kepada pesantren. Mengenalkan negara ke pesantren itu saya berprinsip bahwa tidak boleh kemudian pesantren dinegarakan, tidak boleh. Yang penting adalah, yang harus dilakukan adalah negara mengenal pesantren secara komprehensif dengan segala kompleksitasnya, dengan segala tradisinya. Oleh karena itu, negara yang perlu membuat penyesuaian kepada pesantren, bukan pesantren yang menyesuaikan diri dengan birokrasi negara. Ini sudah kita lakukan dan ini sudah kita mulai. Saya khawatir jangan-jangan kita yang tidak siap. Kita sebagai komunitas pesantren dengan adanya hal-hal yang sifatnya masih kecil, BOP itu 25 juta, 40 juta,
50 juta, itu sangat kecil. Masih amat sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi yang akan datang. Nah, ketika kita kemudian berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya kecil-kecil, ini sudah bertengkar, tidak bisa menjalin satu kesatuan sebagai organ yang utuh. Pesantren itu adalah satu kesatuan sebagai organ yang utuh. Nahdlatul Ulama adalah satu kesatuan sebagai organ yang utuh. Ketika kaki sakit, ya kemudian kita tidak bisa berlari. Ketika tangan kita sakit, berarti kita tidak bisa makan, tidak bisa Nah, maka kemudian yang saya tekankan adalah bagaimana kita juga mentalitas kita bangun sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan tubuh yang utuh. Dan saya kira ke depan saling membantu, saling mendukung, saling mendorong, saling memuji, itu jauh lebih penting daripada kita direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya politik lokal, kemudian hal-hal yang sifatnya kemudian merugikan kita semua. Tidak merugikan satu atau dua pesantren, tapi merugikan pesantren dan para kiai secara keseluruhan. Ingat bahwa ketika kemudian satu pesantren mendapatkan musibah, maka kemudian yang mendapatkan citra buruk itu adalah semua pesantren. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di seluruh Indonesia. Tantangan berikutnya yang saya kira sangat penting adalah tradisi. Bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan tradisi di dalam situasi pandemi yang semacam ini. Tetapi saya kira dihadapkan dengan tantangan-tantangan itu, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Harus bisa mengambil bahwa ketika sebuah musibah datang, ketika sebuah tantangan datang, itu pasti ada pasti ada hikmahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak terbayang di antara kita semua 2-3 tahun yang lalu kita bisa melakukan pertemuan secara daring semacam ini. Yang tidak pernah terbayang, tetapi kemudian pandemi ini membawa hikmah bahwa kemudian kita kalau tidak bisa sukarela untuk beradaptasi, maka kemudian adaptasi itu harus dipaksakan seperti sekarang ini. Berikutnya, karena waktunya sudah mepet, tinggal 1 atau 2 menit, saya kira hal yang menjadi kunci dari semuanya, dari semua tantangan itu, dari keberlangsungan kita menjaga tradisi pesantren, hal yang paling penting sekarang yang ada di hadapan kita, sebelum hal-hal yang lain itu kita capai. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tommy, 8 tahun lagi kita akan menikmati bonus demografi. Apakah bonus demografi ini akan menjadi berkah bagi kita atau sebaliknya menjadi musibah bagi kita? Kita akan memasuki era revolusi industri keempat. Kita juga sudah dan akan terus berhadapan dengan aliran-aliran selain aliran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Semua tantangan ini, belum lagi tantangan teknologi, IoT, Internet of Things misalnya, ini semuanya tidak bisa kita hadapi tanpa kunci. Kuncinya yaitu santri kita sehat, santri kita kuat. Ini yang melatar belakangi tagline RMI, santri sehat, Indonesia kuat. Oleh karena itu, harus menjadi concern kita semua, para pegiat, para penggerak, para santri, para khwaidim, para khodim, para khudama Rabithah, para khudama pesantren yang tergabung di Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, untuk mengedepankan, memprioritaskan kesehatan para santri dan tentu saja juga para kiai, para ulama kita. Ini dengan melakukan upaya penyesuaian dari dari fasilitas misalnya sanitasi dan fasilitas kesehatan yang lain, fasilitas yang dianggap selama ini tidak memadai, itu harus kita dorong secara perlahan supaya menjadi memadai.
membangun komunikasi yang baik dengan dinas kesehatan setempat, mengenalkan akses fasilitas kesehatan itu juga menjadi sangat penting. Menjalankan protokol yang sudah disiapkan oleh RMI itu saya kira penting. Memiliki satgas pencegahan COVID itu juga sangat penting. Kita mulai dari situ. Tanpa kita survive, ya, tanpa kita bisa menjaga kesehatan, keselamatan para santri dan para kiai, tantangan-tantangan atau peluang-peluang yang ada di depan, peluang ekonomi, peluang revolusi industri 4.0, peluang menjadi pemenang bonus demografi, itu tidak akan tercapai. Langkah pertama adalah menjaga kita sehat dulu. Langkah pertama adalah kita survive dulu. Nah, untuk survive ini saya kira butuh perhatian bersama-sama bagi kita, dan tidak hanya menjadi isunya para santri, tidak hanya menjadi isunya pesantren, tetapi juga menjadi isu negara dan bisa menjadi isu para stakeholder yang lain. Hal penting yang perlu saya ulangi dan garis bawahi lagi adalah ketika kemudian negara sudah mengenal pesantren hampir secara utuh dan independensi pesantren itu masih terjaga melalui undang-undang itu. Pertanyaan hal yang saya perlu ulangi lagi adalah kita perlu mempersiapkan atau membangun paradigma, membuka awareness kita, kesadaran kita bahwa para santri itu adalah satu kesatuan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya material, baik itu bantuan, rizki, dan lain-lain, itu bisa mengancam keutuhan pesantren, bisa mengancam kemandirian pesantren. Negara hadir, tetapi sifatnya opsional. Bantuan dari negara itu kalau memang bermanfaat, ambillah. Tetapi kalau tidak bermanfaat, jangan diambil. Tetapi rekognisi negara terhadap para santri kita itu sangat bermanfaat bagi mereka, bagi para santri untuk berdiaspora ke depan menjadi apa saja. Ingat bahwa fungsi utama dari pesantren itu adalah membangun akhlakul karimah dan mereka bertafakuh fiddin, tetapi kemudian kita juga perlu mempersiapkan para santri untuk berdiaspora menjadi apa saja, di mana saja. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf, wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rauzin yang sudah secara luas beliau menyampaikan bagaimana kebijakan RMI PBNU dalam menghadapi COVID-19 ini, bagaimana membangun protokol kesehatan, kemudian mengawal undang-undang pesantren dan berharap turunan undang-undang pesantren segera turun sehingga kedepannya pesantren akan semakin kuat. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Rauzin tadi perlu kita kolaborasi atau kita telah terkait kenyataan yang ada di lapangan. Saya kira ini yang pas kepada yang terhormat Dr. Haji Saiful Falah, Rektor IUKI Bogor, dan sekaligus beliau juga salah satu pengasuh pondok pesantren yang sangat besar atau jumlah pesantrennya yang sangat banyak di daerah Luliang. Saya kira bisa menyampaikan bagaimana kebijakan atau respon dari RMI terhadap menghadapi pandemi COVID-19 ini dan hadirnya negara dengan mengambil tema bagaimana strategi pesantren tetap berdaya dan bangkit di tengah pandemi. Kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Haji Saiful Falah, karena sesuai agenda ya, kita itu harus selesai pukul 13.15. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Saiful Falah bisa menyampaikan 10 menit juga sama, jadi 12.50 ya, 12.50 itu sudah bisa menyelesaikan paparannya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Miftahul Huda. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalli alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama tambagi as-sholatu alaih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miftahul Huda dan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, guru kita bersama, Ketua PPRMI, yang insya Allah dimuliakan Allah, dimudahkan segala urusannya, yang tadi petuah-petuahnya kita sudah dengarkan dan insya Allah akan kita laksanakan. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Amin Maulana MA, guru kita bersama, beliau adalah Ketua PWNU Jawa Barat RMI, yang alhamdulillah tadi kita dengarkan sambutan beliau dan arahan beliau, insya Allah dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Bapak Kiai Haji Aim Jainuddin MA selaku Ketua PCNU, kemudian tadi ada Pak Tommy Kurniawan dari DPR RI, dan guru kita bersama Kiai Haji Abdul Basit, ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau menjadi fasilitator kita bersama untuk sama-sama ngobrol online santri di hari Sumpah Pemuda dan berdekatan dengan Hari Santri kemarin tanggal 22 Oktober. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji M. Sukron Habibi, SHIMEMM, selaku pembicara dari Bank Syariah Mandiri, dan tidak lupa Mbak Nadia Abi dari Cinta Rasul, ya, semoga semuanya dirahmati Allah, dan Bapak, Ibu, para kiai, para masyayikh yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian. Pesantren merupakan salah satu warisan dari masyayikh, ya, pendiri negara Indonesia ini. Pesantren sudah teruji, selalu survive dalam segala macam kondisi. Pada zaman awal ketika para wali songo datang ke Indonesia, bertemu dengan budaya Hindu, Buddha yang sudah mengakar, mereka semuanya para wali songo sudah bisa menyatu, tidak menghadirkan anarki dan tidak menghadirkan benci, tapi menyebarkan cinta dan kasih, sehingga Islam diterima oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia. Kemudian di zaman penjajah, pesantren pun tetap survive, dan ketika Indonesia merdeka, pesantren mengisi kemerdekaan tersebut. Dan sekarang di tahun 2020 ini full, hampir setahun penuh kita mengalami istilahnya cobaan yang luar biasa, yang berupa COVID-19, Corona, yang semua elemen masyarakat mengalami kesulitan, dan termasuk juga pesantren. Tapi ada sisi positifnya. Kenapa? Karena tadi saya baca di Kementaker ini, Kementerian Tenaga Kerja, per Juli 2020 ada 3,5 juta orang yang di PHK. Ini luar biasa. Kemudian dari liputan6.com juga 6 perusahaan besar mem-PHK karyawannya, termasuk Gojek, Traveloka, Adidas, Garuda Indonesia, Taksi Express, dan Lion Air. Bahkan Ramayana dan KFC juga ikut mem-PHK karyawannya. Dan ada beberapa yang bahkan gulung tikar, termasuk Airi, ini gulung tikar. Dan alhamdulillahnya dari mulai awal terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia sampai sekarang kita belum pernah mendengar, dan insya Allah tidak akan mendengar, adanya ustadz atau pengajar di pesantren yang di PHK, atau adanya pesantren yang tutup atau gulung tikar. Alhamdulillah. Ini birahmatillah, alhamdulillah pesantren tetap survive. Tentu kami yang di Bogor ini mendapatkan banyak arahan dari RMI, kemudian juga dari PCNU dan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Dan luar biasa, kami merasa bahwasanya berjuang di tahun ini tidak sendirian, karena banyak yang membantu kita. Bantuan-bantuan itu sangat banyak ya. Tadi Pak Kiai sebutkan bantuan operasional pesantren ya. Alhamdulillah kita pun mendapatkan BOP ya, yang difasilitasi oleh RMI. Kemudian kita juga mendapat bantuan langsung dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani COVID ini dengan sanitizer, kemudian juga masker dan lain sebagainya. Pesantren di Indonesia tentu berbeda-beda, dan kami yang di Ummul Qura ini ya
Kalau tipologi pesantren modern, alhamdulillah ada sekitar 4.000 lebih santri yang mondok di kita dari berbagai daerah, baik itu dari Bogor yang terdekat sampai ke Papua. Dan per Maret ya 2020 itu kita sempat bimbang kenapa? Karena dari pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi atau pusat, mengarahkan semuanya untuk dipulangkan. Dan kita pun mau nggak mau harus ikut memulangkan. Ketika di bulan Maret kita dipulangkan santri belajar online, kemudian April, Mei, mulai terjadi kegundahan ya. Dan ini dialami oleh semua pesantren. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan pimpinan pesantren yang lainnya terkait dengan bisaroh guru. Jadi ketika pesantren ini tidak beroperasi, santri-santri dipulangkan, maka akan terjadi pengurangan pemasukan. Dan ketika pengurangan pemasukan itu terjadi, pesantren harus berpikir lebih dalam lagi, ya lebih keras lagi supaya guru ini mendapatkan haknya 100%. Dan alhamdulillah di pesantren Modern Ummul Qura Islami guru kita ada sebanyak 264 orang selama masa pandemi yang tadi Maret, April, Mei. Nah, itu semuanya mendapatkan hak bisarohnya 100%. Ada beberapa orang kiai yang sharing, ngobrol, ini gimana kira-kira kita ini udah nggak ada operasional nih, udah habis di Maret, April, Mei ini kita sulit ini untuk mencukupi kebutuhan untuk honor gurunya, bisaroh gurunya. Kemudian saya teringat di surat Yusuf ya, ayat 46 ya, bahwasanya Raja Mesir itu sempat mimpi ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Selama keadaan normal, pesantren memiliki pemasukan yang cukup untuk operasional, bahkan mungkin ada kelebihan. Dan bahkan saya mengatakan, coba dilihat, coba diteliti, coba diamati. Kira-kira di Indonesia ini ada nggak kiai yang miskin? Sahabat saya ketika ngobrol itu, ya dia ini juga mengangguk juga betul. Di mana-mana kiai itu nggak ada yang miskin. Alhamdulillah kiai selalu tercukupi. Bahkan dulu ketika saya mondok di Salafiyah, ketika tahun 90 awal, di pesantren yang kecil, di sebuah desa yang terpencil, saya mondok di sana, ngalong di sana, kiai tidak punya kerjaan mengajar santri. Dan santrinya bayaran. Beda dengan model IT ya, nggak ada. Untuk uang bangunan nggak ada, uang bulanan nggak ada. Bahkan untuk makan santri itu difasilitasi oleh kiai. Kiai punya sawah, santri menggarap, dan hasilnya bareng-bareng makan bersama. Kiai dari dulu sampai sekarang nggak ada yang miskin. Kenapa? Karena kiai termasuk ya manusia-manusia terpilih ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min la yahtasib. Ini luar biasa. Jadi kiai yang kaya ini jangan sampai lupa dengan kekayaannya, saya bilang. Jadi apa yang dimiliki sekarang, apa yang sudah didapatkan sekarang, saatnya untuk diberikan kepada guru-guru. Saatnya untuk diberikan kepada santri. Jadi kalau dulu kita disubsidi, sekarang saatnya kita mensubsidi. Kalau dulu kita menabung, sekarang saatnya kita memberi. Dan alhamdulillah teman-teman yang diskusi dengan kita, kemudian ada yang jual mobil, udahlah mobil saya dijual aja nggak apa-apa. Ya toh mobil masih pakai motor masih bisa. Kemudian ada yang punya perhiasan, istrinya udah jual dulu, nggak masalah. Untuk operasional. Ini perjuangan pesantren sampai segitu ya Pak Kiai. Tadi, demi pesantren harus tetap survive, dan santri harus belajar, guru-guru pun di rumahnya harus tetap masak dan bisa menghidupi keluarga. Jadi alhamdulillah dari mulai Maret, April, Mei kita pesantren bisa berjuang dengan apa yang ada. Kemudian ini menjadi sebuah peluang bagi kita bahwasanya pesantren itu harus punya namanya mungkin DAP ya, dana abadi pesantren. Kalau Indonesia kita punya DAU, abadi umat. Pesantren saatnya semua pesantren, baik itu pesantren yang di kota, yang di desa, baik pesantren yang kecil, yang sedang atau yang besar, harus mulai memikirkan DAP. Kenapa? Karena masa-masa kritis seperti ini, masa-masa seperti ini pasti akan ulang. Sejarah pasti akan berulang. Ketika kita sudah siap,
kita insya Allah mantap menghadapinya. Jadi mungkin ini menjadi PR kita bersama di pesantren, supaya pesantren memiliki kitab dan abadi pesantren yang tidak diganggu-gugat, yang di luar dari operasional. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan seperti ini kita bisa mencukupi. Ya. Para kiai, para masayih yang dirahmati Allah, kenapa kok pesantren selalu survive? Kenapa pesantren itu ada di setiap waktu, di setiap kondisi, dan pesantren tetap bisa tegak berdiri? Karena ada satu core value yang menurut saya yang luar biasa, yang dimiliki oleh pesantren, dan core value ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk ke generasi kita yang sekarang. Ya. Apa itu core value-nya? Yaitu al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini luar biasa. Jadi kita bisa belajar kepada Syekhuna, ya, guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, beliau luar biasa bagaimana beliau menerapkan filosofi ini. Ya. Ketika beliau masih hidup di zaman Belanda, beliau mengatakan bahwasanya pesantren harus, ya, menolak segala macam penjajahan. Dan pesantren tidak boleh mengikuti model pembelajaran dari Belanda. Tapi beliau juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin yang visioner, beliau melihat bahwasanya ada kebaikan, ya, dalam pendidikan model Belanda. Maka beliau mempersiapkan putranya, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, untuk belajar di pesantren. Kemudian ada keponakan beliau yang bernama Muhammad Ilyas. Ilyas ini diarahkan untuk belajar di HIS Surabaya, Indian Indie School Surabaya. Jadi Ilyas dia belajar pendidikan Belanda, dia belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, belajar matematika dan sebagainya. Sedangkan Wahid Hasyim belajar semuanya tentang ilmu-ilmu keagamaan. Jadi ketika liburan, Muhammad Ilyas ini ditarik ke pesantren supaya mengajarkan Wahid Hasyim ilmu-ilmu tentang tadi kekinian, ya, sains dan bahasa. Dan alhamdulillah luar biasa. Ini menjadikan Wahid Hasyim sebagai seorang kader, ya, menjadi kader yang mumpuni. Dan inilah tadi al-muhafadzah. Jadi Kiai Wahid Hasyim al-muhafadzah menjaga al-qadim as-sholih, menjaga tradisi-tradisi baik. Bahwasanya pesantren itu harus tetap dengan pengajian kitab kuningnya, harus tetap dengan sorogan dan bandungannya. Pesantren itu harus tetap dengan keilmuan Islamnya. Tapi beliau nggak menutup mata dengan adanya al-akhdhu bil jadidil aslah, dengan hal-hal yang progresif, hal-hal yang inovatif. Beliau mengajarkan melalui tangan Muhammad Ilyas kepada putranya. Dan alhamdulillah berkat tadi core value yang luar biasa ini, pesantren sangat-sangat cerdas mengadopsi dan mengadaptasi segala keadaan, dan termasuk sekarang keadaan ini. Dan alhamdulillah kita di pesantren Mu'tadilul Qura Al-Islami ini sampai sekarang kegiatan pembelajaran masih berlangsung, dan kita pun sudah istilahnya berusaha menerapkan protokol COVID dengan jaga jarak, kemudian dengan cuci tangan sebanyak-banyaknya, kemudian dengan menggunakan masker. Dan satu hal yang paling penting, ternyata kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Maka santri-santri bukan hanya kita kasih tambahan imun, tapi juga kita pertebal iman mereka. Jadi dua-duanya sangat penting, baik itu imun ataupun iman. Demikian mungkin pemaparan saya yang singkat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan yang paling penting semuanya pesantren harus tetap bahagia. Santri harus bahagia, kiai harus bahagia, dan ustadz pun bahagia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Saiful Falah. Ini saya kira sudah praktek langsung ya Pak Dokter. Jadi bagaimana pesantren Ummul Qura ini menghadapi langsung. Saya kira ini sebagai sampel karena memang santrinya banyak, bagaimana menghadapi pandemi ini dengan trik-trik tertentu. Saya kira menarik. Karena bagaimanapun pesantren sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan tentunya tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak punya strategi khusus dalam menghadapi COVID ini. Dan saya kira bagaimana kita mendukung pesantren agar tetap survive ya.
dalam kemandiriannya. Bagaimana di sini peran dari perbankan ya dalam mendukung atau mensukseskan kemandirian pesantren itu juga ditunggu kehadirannya. Dan saya kira pas hadir di tengah-tengah kita kader yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sukron Habibi. Beliau ini luar biasa, S3-nya menyelesaikan program doktor perbankan syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Dan saya kira itu perkenalan saya singkat memperkenalkan beliau. Dan sekarang beliau sebagai VIP pada PT Bank Syariah Mandiri. Dan pada hari inilah beliau mencoba akan memaparkan bagaimana Bank Syariah dan pesantren, bagaimana relasi ya untuk mendukung pesantren itu tetap survive, atau bagaimana membangun strategi pesantren itu menghadapi pandemi ini dengan tantangan digitalisasi yang luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Rozin tadi, kita menghadapi era industri 04. Saya kira waktu ini agak kita tambah longgar, ini kata panitia kita bisa lebihkan. Makanya Bapak Dr. Haji Muhammad Sukron nanti bisa menyampaikan jam 10 menit juga ya. Karena pertanyaan yang masuk melalui chat ini sudah luar biasa, jadi tentunya nanti akan lebih banyak kita eksplor pada pertanyaan. Kami silakan 10 menit untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Sukron, biar rata. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi guru saya, Gus Rozin, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Umum Pimpinan RMI NU Pusat beserta jajaran, juga kepada Ahinal Kirom Bapak Tommy Kurniawan, anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kepada pimpinan wilayah RMI NU Jawa Barat, dalam hal ini Ketua RMI NU Jawa Barat Dr. Kiai Haji Amin Maulana MA, kepada guru kita Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Ketua Umum Tanfidiyah Dr. Kiai Haji Aim Zaimuddin MA, beserta jajaran, dan tentunya Sohibul Hajat, guru kita Kiai Haji Abdul Basit Mahfuz, sebagai Ketua Pimpinan Cabang RMI NU Kabupaten Bogor, juga para panelis, wabil khusus inspirator kita, Dr. Kiai Haji Saiful Falah, selaku Rektor IUKI, dan juga penasihat RMI NU Kabupaten Bogor. Kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung ke IUKI, betapa besar santri dan juga betapa luar biasa lembaga ekonomi yang sudah berjalan di sana. Tentu juga kepada moderator Mas Miftahul Huda, Mas Huda, sahabat saya, selaku moderator juga Wakil Ketua RMI NU Kabupaten Bogor, juga MC yang tadi setelah memberikan fasilitasi Mbak Nadia. Kalau kita bicara tentang pesantren, mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya. Ya, Indonesia ini memang menarik ya, merupakan tiga irisan besar, di mana ada Islam, ada budaya, dan ada demografi. Kalau kita lihat, ini menjadi sebuah kekhasan yang mungkin tidak dimiliki di negara lain. Kita lihat misalnya ketika Islam beririsan dengan budaya, maka melahirkan pesantren. Nah, pesantren ini merupakan kekhasan Islam Indonesia yang merupakan produk akulturasi Islam genuine, yang menjadi identity di Indonesia, yang barangkali mungkin di negara-negara Islam yang lain mungkin ada pola-pola majelis taklim dan sebagainya, tapi yang rasa-rasanya yang seperti pesantren yang memiliki kultur pendidikan yang original ini, rasa-rasanya ini menjadi kekhasan dan Indonesia menjadi satu-satunya yang menjadi pusat pesantren. Bahkan hari ini
tercatat lebih dari 27.000 pesantren di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau jumlah santri masing-masing pesantren itu adalah 500 sampai 1.000, kita bisa bayangkan mayoritas pesantren di Indonesia, dan 21 atau 22 ribunya itu adalah berbasis Nahdliyin. Kita bisa bayangkan mayoritas pesantren di Indonesia itu adalah warga NU. Kemudian tadi juga sempat disinggung adanya kita akan menghadapi bonus demografi di kira-kira tahun 2030. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena 60% nanti penduduk kita adalah penduduk produktif. Dan kalau kita lihat irisan demografi Islam dan budaya ini melahirkan satu unit, yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah, di mana untuk konteks Indonesia saat ini UMKM memiliki kontribusi produk domestik bruto nasional sebesar lebih dari 60%. Dan ini merupakan, kalau kita lihat dalam konteks pesantren, ini merupakan potensi industri syariah di tengah bonus demografi yang fakta saat ini 85% penduduk muslim di Indonesia. Bisa kita lanjutkan? Ada irisan menarik antara pesantren dan UMKM, di mana keduanya ini merupakan entitas mayoritas di Indonesia. Tadi kita telah sebutkan lebih dari 27.000 pesantren dan lebih dari 52 juta penduduk kita ini adalah pelaku UMKM. Dan keduanya memiliki saham terbesar atas tegaknya NKRI. Kita sama-sama tahu, kita tidak terbayang andai kata tidak ada resolusi jihad. Mungkin Indonesia belum tentu merdeka seperti yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Kemudian menilik tahun 1912, bahkan waktu itu ketika VOC menjadi satu-satunya hegemoni ekonomi, telah dilahirkan oleh Mbah Wahab Hasbullah dengan Nahdlatul Tujar. Menjadi bagaimana Mbah Wahab Hasbullah memberdayakan UMKM untuk melawan hegemoni VOC pada saat itu. Artinya hubungan pesantren dan UMKM ini memang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan. Apalagi pesantren ini memang dekat sekali dengan masyarakat. Kalau kita lihat kultur asli pesantren Indonesia, itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saya teringat pada saat saya mondok dulu, pesantren yang saya tempatin itu bahkan tidak ada pagar gerbangnya gitu, bisa menyatu dengan masyarakat. Sebagian besar pesantren juga mayoritas wali santrinya itu adalah UMKM. Misalnya kalau kita beberapa waktu yang lalu kami dapat data dari BPS, bahkan jumlah wali-wali santri kalau didata pekerjaannya itu adalah wira swasta. Dan wira swasta itu rata-rata memiliki kekayaan, pasti rata-rata kekayaannya itu adalah di bawah 25 miliar. Dan ini yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah kalangan UMKM. Serta karakteristik pesantren yang mandiri, yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dr. Saiful Falah, memang pesantren itu karakteristiknya mandiri, itu sama kayak karakteristik UMKM. Lanjut. Namun keduanya juga memiliki irisan masalah, gitu ya. Irisan masalah yang pertama, bagaimana pesantren melakukan implementasi fikih muamalah dalam konteks bisnis modern saat ini. Ini juga menjadi satu tantangan, tidak hanya dialami oleh pesantren, tapi juga dialami oleh perbankan syariah. Karena memang tidak mudah melakukan implementasi dalam konteks bisnis modern, bahkan ketika disambungkan dengan teknologi. Saya ambil contoh misalnya bagaimana melakukan teknis praktek musyarakah ketika itu diimplementasikan even dalam konteks perbankan syariah. Akad ini tidak mudah karena ketika kita sambungkan dengan satu teknologi, hampir di Indonesia belum ada satu perbankan yang memiliki teknologi monitoring yang baik terhadap akad musyarakah maupun mudharabah. Sehingga ini menjadi satu tantangan ke depan
baik dari sisi pesantren maupun UMKM. Lalu kemudian adanya kondisi pesantren yang selama ini dipersepsikan sebagai kelompok non-produktif. Kegiatan ekonomi di pesantren selama ini memang lebih banyak didominasi hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren. Kemudian akses perbankan juga masih lemah, bahkan termasuk bank syariah gitu. Kalau kita lihat data dari Bank Indonesia saat ini baru sekitar 18% UMKM yang bisa menikmati akses dari perbankan. Kemudian juga tadi sempat disinggung oleh Gus Rozin, belum secara serius memanfaatkan teknologi digital. Lalu juga tadi sempat disinggung Gus Rozin, adanya kelemahan kultur dalam hal disiplin. Disiplin berbisnis dalam konteks bagaimana tidak hanya sekedar untuk menghidupi kondisi hari ini, tapi juga bagaimana merencanakan sebuah bisnis yang jangka panjang serta naik kelas. Nah, ini juga pesantren dan UMKM ini juga dua-duanya merupakan kelompok rentan terdampak COVID. Kalau kita lihat tahun 98, krisis ekonomi itu melanda hampir seluruh sektor, dan satu-satunya sektor yang tidak terdampak adalah UMKM. Ini berbeda dengan kondisi hari ini, di mana COVID-19 ini justru yang paling terdampak itu adalah sektor UMKM. Artinya pesantren juga menjadi kelompok yang rentan terdampak, baik dari sisi tidak hanya dalam konteks kesehatan, tapi juga dalam konteks ekonomi. Tadi ada satu gagasan menarik dari Pak Dr. Saiful Falah, bagaimana pesantren ke depan juga perlu memikirkan satu dana abadi pesantren gitu, atau bahkan serius mengelola potensi wakaf. Nah, ini yang memang belum banyak kita manfaatkan, dan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok minhum. Dan kita memang seperti yang disampaikan Gus Rozin, memang harus siap dari kondisi saat ini ketika pesantren yang sudah punya modal mandiri, namun ada kondisi yang memang perlu disiapkan lebih serius dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti pandemi COVID saat ini. Kita lihat data WTO misalnya, yang mampu menembus pasar global saat ini UMKM itu baru 6,3%. Ini yang menjadi problem. Artinya kalau UMKM baru menembus 6,3% pasar global, pesantren pun tentunya juga tidak lepas dari data ini, karena memang irisannya sangat dekat sekali. Lanjut. Bisa lanjut materi. Oke, kita lihat saat ini bagaimana kondisi Bank Syariah dengan ini sebuah tantangan ya, di mana Bank Syariah sendiri memang belum maksimal mengambil peran terhadap sektor UMKM ini. Kita tahu bahwa tadi sempat kita sampaikan di depan bahwa kita baru masuk belum mencapai 20%, bahkan masih 18% something, padahal kita tahu bersama bahwa UMKM ini tenaga kerja di Indonesia itu UMKM, 99%